Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farinus Ika Prabowo dari kelas manajemen D. Kali ini saya akan menjabarkan tentang langkah strategis untuk bangsa Indonesia menuju peradaban Islam modern. Indonesia selama ini dikenal dengan jumlah penduduk Islam terbesar di seluruh dunia, bahkan mengalahkan populasi penduduk Islam di negara Arab Saudi. Saat ini populasi umat Islam di dunia berjumlah sekitar 23,4% dari total penduduk dunia dan akan terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Peningkatan populasi umat Islam ini diikuti oleh negara-negara lainnya seperti India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Nigeria, Turki, dan Maroko. Populasi umat Islam yang terus bergerak naik ini sangat memungkinkan untuk bangkitnya kembali peradaban Islam pada tahun 2045. Menuju peradaban Islam modern tentunya tidak akan mudah dan pasti banyak akan tantangan yang harus dihadapi. Dilihat dari sisi lain bahwa negara Indonesia bukan hanya dari satu golongan saja, namun ada beberapa golongan yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang bisa saja menjadi senjata bumerang bagi negara ini. Adapun langkah-langkah strategis yang harus ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk menuju peradaban Islam modern dan tidak akan mudah hanya dengan membalikkan telapak tangan saja. Langkah-langkah tersebut meliputi 1. Konsistensi Indonesia dalam meningkatkan pemeluk agama Islam. Hal yang perlu dilakukan oleh bangsa ini adalah konsistensi dalam mempertahankan serta meningkatkan laju perkembangan Islam di negeri ini. Hingga saat ini Islam menjadi mayoritas di Indonesia dan tergantung dari kita dan masyarakat itu sendiri yang nantinya dapat menentukan mau dibawa kemana nantinya. Kedua, mencari sosok pemimpin yang dapat mengembalikan kejayaan Islam. Seorang pemimpin dapat membawa perubahan kepada anggotanya yang nantinya disebar kembali oleh para anggota ke hal yang lebih luas lagi. Contohnya seperti pemimpin negara atau presiden. Ideologi Pancasila yang dipegang teguh oleh negara ini merupakan produk dari para pemimpin Islam di masa kemerdekaan. Anggota itu masyarakat itu sendiri, dan peran pemuda saat ini sangat dibutuhkan untuk mengubah Indonesia menjadi pusat peradaban Islam pada tahun 2045. Tahun 2045 merupakan golden year untuk Indonesia sendiri karena pada tahun tersebut menjadi puncak di mana usia produktif penduduk Indonesia meningkat secara drastis. Banyaknya pemuda berlandaskan Islam saat ini memberikan angin segar untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban. Yang ketiga, perkembangan iptek. Mengembangkan iptek yang berlandaskan Islam dalam membangun bangsa ke arah peradaban yang serta modern. Zaman sekarang perkembangan teknologi sangatlah pesat, dan hal ini bisa dijadikan sarana dalam mewujudkan peradaban Islam yang modern. Yang keempat, tetap menjaga toleransi antar umat beragama. Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia memiliki beragam kepercayaan atau agama yang menjadi bagian di dalamnya. Menjadikan sikap toleransi yang tinggi juga dapat menjadikan bangsa yang damai dan tanpa adanya perselisihan antar golongan. Dan hal ini juga berpeluang untuk mendorong bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dengan berjalan bersama. 3. Yaitu yang langkah selanjutnya adalah cara mempertahankan strategi tersebut. Cara mempertahankan rencana strategi tidaklah mudah. Yang perlu namanya persiapan dalam mempertahankan strategi tersebut. Dan cara-cara tersebut diantaranya: 1. Tetap konsisten dalam mewujudkannya. 2. Rasa tidak mau kalah dengan negara lain. 3. Kuat dalam menghadapi segala rintangan yang ada. Yang keempat, terakhir, peran serta masyarakat dan generasi muda dalam mewujudkannya. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia mayoritas penduduk agama Islam, dan ini juga menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara berpendudukan Muslim terbesar di dunia. Maksudnya, bangsa ini besar dengan segala keberagamannya yang menjadi bagian di dalamnya, salah satunya Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini. Dan mengapa bangsa
harus menuju Islam atau peradaban Islam yang modern itu. Karena bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentunya akan mudah mengatur dan mendorong ke arah yang lebih maju karena sesama muslim. Yang perlu diperhatikan itu ialah tetap menjaga toleransi kita antar umat beragama yang lainnya, karena dengan keberagaman itulah bangsa ini ada. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.